Jadi, pengertian masa dewasa sendiri itu adalah peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa, peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Secara hukum, dewasa awal sejak seseorang menginjak usia 21 tahun meskipun belum menikah, ataupun sejak seorang menikah meskipun belum berusia 21 tahun. Petugas perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, melakukan suatu pekerjaan. Masa dewasa atau early adulthood terbentang sejak tercapainya kematangan secara hukum sampai kira-kira umur usia 40 tahun atau yang dialami seseorang sekitar 20 tahun. Masa dewasa pertengahan pada umumnya usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Masa dewasa akhir adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Perbedaan individu dalam efek penuaan, ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Ada konsep perkembangan otak, fisik, kognitif, sosial, emosional orang dewasa. Perkembangan otak yaitu mulai masa dewasa awal, sel-sel otak yang berangsur-angsur berkurang tetapi perkembangbiakan koneksi neural atau neural connection khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif, membantu mengganti sel-sel yang hilang. Hal ini membantu menjelaskan pendapat umum bahwa orang dewasa yang tetap aktif baik secara fisik, seksual maupun secara mental menyimpan lebih banyak kapasitas mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas demikian pada tahun-tahun selanjutnya. Yang kedua ada perkembangan fisik. Pada masa dewasa awal terdiri dari kesehatan dan kondisi fisik, status kesehatan, pengaruh genetik terhadap kesehatan. Pada masa dewasa pertengahan, yaitu diantaranya ada berat badan bertambah, berkurangnya rambut dan beruban, perubahan pada kulit, tubuh menjadi gemuk, perubahan otot, masalah persendian, perubahan pada gigi, perubahan pada mata. Pada masa dewasa akhir, Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa menjadi tua ditandai dengan kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran fisik antara lain yaitu satu dan mungkin membutuhkan pelumas buatan, kulit mulai mengendur dan pada wajah timbul keriput serta garis-garis yang menetap. Yang kedua, ada rambut beruban. Yang ketiga, ada gigi mulai tanggal. Yang keempat, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Yang kelima, mulai lelah. Dan yang keenam, gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Yang ketujuh, kerampingan tubuh menghilang. Terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. Yang kedelapan, ada fungsi seksual. Seks pada masa dewasa akhir berbeda dengan apa yang ada pada masa yang lebih muda. Pria biasanya membutuhkan waktu lebih
lama untuk ereksi dan ejakulasi. Basahnya payudara wanita dan sinyal gairah seksual menjadi kurang intens dibandingkan sebelumnya. Vagina menjadi kurang fleksibel. Yang ketiga, ada perkembangan kognitif. Pada masa dewasa awal, satu, berpikir reflektif atau reflective thinking. Pemikiran reflektif terus-menerus mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap fakta, menarik kesimpulan dan membuat hubungan-hubungan. Contohnya, menggabungkan teori fisika modern atau perkembangan manusia menjadi satu teori yang menyeluruh yang dapat menjelaskan berbagai perilaku. Yang kedua, ada pemikiran pasca formal atau post formal thought. Pemikiran post formal bersifat fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Pemikiran ini dilandasi intuisi dan emosi juga logika untuk membantu seseorang mengatasi dunia yang tampak berantakan, seperti berpikir reflektif. Pemikiran postformal kemungkinan orang dewasa untuk melampaui satu sistem logika. Yang ketiga, ada kecerdasan emosional atau yang bisa disebut dengan emotional intelligence, yaitu adalah istilah Salovey dan Mayer untuk kemampuan memahami dan meregulasi emosi, suatu komponen penting dari tingkah laku yang efektif dan intelijen. Kompetensi dari kecerdasan emosional atau Goleman. Selanjutnya ada penalaran moral, budaya dan penalaran moral, gender dan penalaran moral, dan selanjutnya lagi ada pendidikan dan pekerjaan, transisi dan perguruan tinggi, memasuki dunia kerja, memperlancar transisi menuju dunia kerja. Yang B ada pada masa dewasa pertengahan, yakni 1. Peran keahlian, yang kedua pemikiran integratif, dan yang ketiga ada pemecahan masalah praktis. Yang C pada masa dewasa akhir, kecerdasan dan kemampuan memproses beberapa kecerdasan seperti kecepatan memproses mental dan penalaran abstrak biasa menurun pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, berbagai aspek pemikiran praktis dan integratif cenderung meningkat sepanjang masa kehidupan masa dewasa. Yang kedua, ada memori, masalah pada encoding, storage, dan retrieval. Lansia cenderung kurang efisien dan akurat dalam mengencode informasi baru yang mudah diingat. Penyimpanan dan mengulang kembali perubahan neurologis hipokampus penting dalam kemampuan menyimpan informasi baru dalam memori jangka panjang. Diperkirakan kehilangan 20% sel sarafnya pada usia senja. Yang ketiga, ada kebijaksanaan. Robert Sternberg mengklasifikasikan kebijaksanaan sebagai kemampuan kognitif yang dapat pelajari dan diuji. Selanjutnya ada kesehatan mental, terdiri dari sinilis atau demensia atau kepikunan, Alzheimer, Parkinson, dan depresi. Proses perubahan psikologi dan perubahan otak pada orang dewasa, yaitu yang pertama ada dewasa awal. Definisinya yaitu dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja ke dewasa.
Ini adalah periode ketika individu mulai mandiri secara ekonomi, memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan memiliki pandangan masa depan yang lebih realistis. Usia dewasa awal mencakup usia antara 19 hingga 40 tahun. Kematangan fisik, meskipun pertumbuhan fisik tidak signifikan, individu tetap memperhatikan kesehatan fisik, seperti menjaga kulit, otot, dan rambut. Ciri-ciri kematangan berorientasi pada tugas daripada diri sendiri, memiliki tujuan yang jelas dan efisien dalam bekerja, mampu mengendalikan perasaan pribadi. Tugas perkembangan orang dewasa yaitu memilih teman bergaul sebagai calon suami atau istri. Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis atau seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Belajar hidup bersama dengan suami istri, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga, mengelola rumah tangga setelah menjadi pernikahan, dia akan berusaha mengelola rumah tangganya, mulai bekerja dalam suatu jabatan, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Produk atau kegiatan atau aktivitas stimulasi perkembangan pada remaja secara tertulis maupun verbal, memberikan contoh pada anak, dorong anak untuk bertanya, jangan menahan kreativitas anak, mendaftarkan anak pada kompetensi yang sesuai dengan minatnya, memberikan anak ruang dan waktu sejenak untuk mengeksplorasi imajinasinya, berikan pujian pada setiap pencapaian anak baik saat berhasil atau tidak. A few moments later. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.